Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap bahwa kita semua boleh selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik untuk kita boleh menjalankan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, bersuka cita sekali jika saat ini kita boleh bersama-sama kembali berjumpa di dalam program Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB, di mana di dalamnya kita boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Margareta Dolf Pelealu. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Eklesia Tebing Tinggi, Jambi. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perenungan kita pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, sampai ayatnya yang ke-21. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk memulai perenungan kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat saya pernah menonton sebuah wawancara yang pernah dilakukan kepada salah seorang artis yang bisa dikatakan artis yang sangat hebat, karena ia dikenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi ia sudah terkenal bisa dikatakan sudah mendunia. Dan kita pasti tahu Agnes Monica. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, saat itu di dalam wawancara ditanyakan, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari hidup seorang Agnes Mo? Kemudian Agnes Mo berkata bahwa saya sebagai seorang manusia memiliki tujuan untuk
menghasilkan sebuah legacy atau bisa dikatakan warisan yang bisa ia berikan kepada orang lain ataupun kepada sesamanya. Dan ia berharap bahwa legacy yang ia tinggalkan itu bukanlah legacy hanya karena sensasi, tetapi legacy yang bisa ditinggalkan oleh seorang Agnes Monica. Ia berharap bahwa ia bisa meninggalkan legacy, bahwa ia bisa memberikan makna di dalam hidupnya dan juga di dalam kehidupan orang lain. Jadi ia berharap bahwa legacy yang ia tinggalkan, ia bukan menjadi orang yang menyusahkan kehidupan orang lain, tetapi justru ia boleh memberikan legacy bahwa ia bisa melakukan kasih, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebuah pandangan yang begitu luar biasa yang boleh dimiliki oleh seorang Agnes Monica, yang mungkin juga bisa kita pelajari dan kita teladani. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang sudah seharusnya kita sebagai setiap orang percaya itu boleh memberikan sebuah hasil dari kehidupan kita, dan itu kalau bisa bermakna bagi orang lain dan bukan justru kehidupan kita ini menyusahkan atau menyulitkan orang lain. Dan begitu juga dalam pembacaan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, latar belakang dari kisah pembacaan kita pada saat ini adalah bagaimana para rasul pada saat itu, orang percaya mula-mula pada saat itu, mereka memiliki permasalahan bahwa ada orang-orang percaya yang baru saja percaya kepada Tuhan, itu terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen mula-mula yang adalah keturunan Yahudi atau keturunan bangsa Israel. Kemudian ada juga orang Kristen mula-mula atau orang yang baru percaya kepada Kristus, itu adalah orang dari bangsa-bangsa lain, baik itu Yunani ataupun orang-orang yang bukan Yahudi. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita juga tahu bahwa sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan sesudah Tuhan Yesus, mereka juga adalah keturunan-keturunan Yahudi. Karena itu mereka diperhadapkan dengan masalah-masalah ini, bahwa ada sekelompok atau kelompok-kelompok orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Mereka merasa bahwa keselamatan itu bisa diperoleh kalau mereka tetap menjalankan adat istiadat yang diturunkan dari kebiasaan-kebiasaan Yahudi, seperti sunat ataupun tidak makan makanan yang bisa dikatakan haram. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada saudara-saudara mereka yang bukan Yahudi dan mereka baru menjadi Kristen, akhirnya saudara-saudara mereka ini bisa dikatakan disudutkan. Mereka jalannya dipersulit. Mereka ketika mau menjadi percaya kepada Kristus kemudian disusahkan oleh masalah-masalah adat istiadat yang diberikan ataupun seperti seakan-akan dipaksakan oleh orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, para rasul kemudian melakukan pertemuan atau bisa dikatakan persidangan untuk mereka memutuskan apakah peraturan-peraturan ini harus diterapkan kepada orang-orang Kristen yang baru menjadi Kristen dan mereka bukan Yahudi. Dan kemudian ada sesuatu yang menarik, bahwa salah satu rasul Kristus yang bernama Yakobus, ia berkata di dalam sidang ini bahwa kita mulai dari ayatnya yang ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Kita lanjutkan di ayat ke-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yakobus ini berkata bahwa Tuhan Allah bukan hanya memilih dan menyelamatkan orang-orang keturunan Yahudi atau bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka itu masih membawa-bawa gitu ya,
privilege mereka atau keuntungan mereka, bahwa mereka mengatakan saya ini kan bangsa pilihan Allah. Jadi ketika saya melakukan adat istiadat yang sudah diturunkan dari sejak zaman dahulu, maka keselamatan itu pasti menjadi milik saya. Padahal dikatakan sangat nyata di dalam pembacaan kita bahwa Tuhan Allah juga menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan itu bukan hanya menjadi milik bangsa Yahudi, tetapi keselamatan itu juga boleh menjadi milik bangsa lain. Asalkan mereka boleh percaya hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, yang telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa kecuali bagi mereka yang mau percaya kepada nama Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yakobus memberikan pendapatnya. Kita lihat di ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Namun kemudian ia memberikan jalan keluar. Jadi jangan menyulitkan, tetapi sebaliknya di ayat ke-20. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi Yakobus menyatakan bahwa janganlah kita menaruh kesulitan kepada saudara-saudara kita yang baru mengenal Kristus, tetapi sebaliknya haruslah kita memberikan teladan. Jadi jangan cuma kita melarang ini dan itu tanpa memberikan jalan keluar, tetapi Yakobus menginginkan, ayo kita berikan teladan kepada mereka bagaimana caranya kita hidup untuk menerima keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang menerima keselamatan Kristus adalah mereka yang boleh mengamalkan kebenaran, yang boleh mengamalkan kasih, yang boleh mengamalkan semua ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena itu Yakobus menyatakan, daripada kita menyulitkan saudara-saudara kita yang baru mengenal Kristus dengan aturan-aturan yang ya mungkin bisa dikatakan remeh-temeh, tetapi sebaliknya kita berikan teladan kepada mereka bagaimana caranya mengamalkan ajaran-ajaran Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berkata, kita harus memberikan mereka surat untuk menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, dari percabulan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita juga berhadapan dengan sesama saudara-saudara kita yang Kristen, saudara-saudara kita sepelayanan, sebagai saudara seiman, seringkali dalam hidup kita lebih suka untuk menyusahkan kehidupan orang lain. Ya kan? Ada juga orang yang beristilah, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Dan itu seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan, ya kan, hal-hal remeh-temeh suka kita lakukan atau kita berikan kepada sesama kita, ya kan, di dalam pelayanan. Jangan begini, jangan begitu. Seringkali banyak aturan yang kita berikan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita bersama. Kemudian akhirnya orang yang mungkin baru mau maju dalam pelayanan, baru mau terjun di dalam pelayanan, mereka jadi takut karena kok banyak sekali ya aturan, kok banyak sekali ya remeh-temeh yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita boleh menjadi wadah untuk semua orang itu bisa dikatakan melayani, bahkan mungkin menjadi wadah untuk orang-orang semakin mendalamkan imannya kepada Kristus. Bukannya kita justru memberikan aturan-aturan, memberikan remeh-temeh yang akhirnya orang mungkin menjauh dari gereja, bukannya mendekat kepada gereja. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang seringkali terjadi dalam kehidupan beriman kita bersama. Kita lebih suka menghadirkan kesulitan-kesulitan kepada sesama kita daripada mengajarkan atau memberikan teladan melalui karya hidup kita. Ya kan, dalam pelayanan, mungkin juga dalam kehidupan keluarga, mungkin juga dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Kita lebih suka untuk
menunjuk kamu salah, kamu tidak boleh begini, kamu seharusnya begini dan begitu, padahal kita tidak bisa memberikan teladan di dalam menjalankan bagaimana caranya beriman kepada Kristus, bagaimana seharusnya menjalankan keyakinan kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga seringkali orang yang mau mendekat kepada gereja, orang yang mau terjun dalam pelayanan, jadi ketakutan karena sudah terlalu banyak aturan atau remeh-temeh yang kita hadirkan di dalam kehidupan bergereja kita dan juga berjemaat kita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya dalam kehidupan kita mampu menjadi orang-orang Kristen yang menjadi teladan. Bukan orang-orang Kristen yang menyusahkan orang lain, ataupun orang-orang Kristen yang suka memberikan aturan padahal dia tidak bisa melakukan itu dalam kehidupannya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang memberikan teladan yang baik. Kalau kita mau bilang bahwa kamu tidak boleh begini dan kamu tidak boleh begitu, maka tunjukkan dulu dalam tingkah laku kita. Ya kan? Apakah kita sudah bisa melakukan hal yang sama? Misalnya dalam pelayanan, kita mungkin bilang kalau pelayanan di GPIB kita tidak boleh melakukan ini, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita bilang di GPIB tidak boleh melakukan ini, namun kemudian kita melanggar aturan itu, maka kita juga tidak bisa memberikan teladan yang baik. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biarlah di dalam kehidupan berjemaat dan bergereja kita, dalam kehidupan pelayanan kita boleh menjadi teladan-teladan yang baik. Kita boleh memberikan legacy kepada penerus-penerus kita nantinya, bahwa kita mampu untuk melakukan peraturan dengan baik, untuk bisa melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, bahwa kita boleh mengamalkan semua ajaran-ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang mungkin baru mau rajin ke gereja, baru mau masuk ke gereja, atau baru mau terjun dalam pelayanan di gereja, mereka kemudian boleh merasa dirangkul, boleh merasa memiliki teladan bahwa kita boleh berjalan bersama di dalam pelayanan. Kita boleh berjalan bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mempersulit, bukan saling menyenggol satu sama lain. Tetapi kiranya dalam pelayanan kita, di dalam bergereja kita dan berjemaat kita boleh bergandengan tangan agar kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan dan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menutup perenungan kita pada saat ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, kiranya kami boleh hadir untuk memberikan teladan-teladan yang baik melalui karya hidup kami. Bukan hanya kami memberikan aturan ataupun pantangan kepada saudara-saudara seiman kami, tetapi biarlah kami boleh memberikan karya hidup yang terbaik, teladan yang terbaik bagaimana caranya kami boleh beriman kepada Kristus, kami boleh menerapkan dan mengamalkan kebenaran Kristus, kasih Kristus, dan juga kebaikan Kristus melalui karya hidup kami setiap hari. Dan kiranya itu semua boleh kami lakukan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami, sehingga hanya nama Tuhan saja yang boleh terus dimuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga saat ini berdoa bagi kehidupan kami ya Bapa, kiranya berkat dan kasih setia Tuhan boleh selalu menyertai kami, untuk kami menjalani segala aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa, biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati, dan biarlah jalan keluar bahkan sukacita yang daripada Tuhan boleh selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin saat ini ya Bapa, mereka tengah memiliki pergumulan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai mereka, Tuhanlah yang boleh menjadi sumber kekuatan bagi mereka, sehingga
mereka yang terdampak dari COVID-19 ini ya Bapa, boleh selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pada akhirnya nanti juga akan membebaskan kami semua, bahkan juga menghentikan pandemi COVID-19 ini terjadi di tengah-tengah kehidupan seluruh umat manusia. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.